Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mengingat dan memperkuat pondasi iman kita dengan mengamalkan hadis ketiga dari kitab Arba'in Nawawi yang mengingatkan kita tentang 5 pilar Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Kita bersaksi dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya yang patut kita sembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang Allah utus membawa risalahnya untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Sebagai umatnya, kita wajib mengikuti ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebagai teladan dalam menjalani hidup kita. Wa iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua, kita mengerjakan sholat. Sholat adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Melalui sholat kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa dan memperkuat hubungan kita dengannya. Jadi jangan lupa untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktu dan laksanakanlah dengan khusyuk. Wa ita'uz zakah. Rukun Islam yang ketiga, kita memberikan zakat. Zakat adalah bagian dari rezeki kita yang kita berikan kepada yang membutuhkan. Melalui zakat, kita bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menyucikan harta, membersihkan hati kita, dan menghindarkan kita dari sikap serakah. Jadi, mari berbagi rezeki kita dengan orang-orang yang membutuhkan. Wa hajjul bait. Rukun Islam yang keempat, kita menunaikan ibadah haji. Haji adalah ibadah tahunan yang dilakukan dengan mengunjungi atau menziarahi Baitullah atas niat beribadah kepada Allah. Meskipun sebagai anak muda mungkin kita belum bisa pergi haji sekarang, tapi penting untuk mengerti tentang haji dan mengharapkannya di masa depan. Wa shaumu Ramadan. Rukun Islam kita yang kelima, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai cara untuk mengendalikan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi, itulah dia 5 pilar Islam yang perlu kita amalkan. Melalui rukun-rukun ini, kita bisa memperkuat iman kita dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ingatlah, menjadi anak muda yang baik bukan hanya tampil keren di depan orang lain, tetapi juga memiliki iman yang kuat di dalam hati. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, menjaga iman kita, dan menerima amalan-amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di kelak di hari kiamat. Amin. Baik, perkenalkan, nama saya Hertika Tirasuti dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Palangkaraya. Di sini saya akan membawakan sebuah kultum singkat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Tahfiz Hadis yang diampu oleh Ustadz Hanif Munadi MAG. Pada kesempatan kali ini, saya memilih sebuah hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ke-12 tentang menjauhi hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Tirmizi dan lain-lain. Di dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita akan pentingnya menghindari hal-hal yang tidak berguna. Ini adalah pengingat bahwa waktu dan usaha kita adalah anugerah dari Allah dan kita harus menggunakannya dengan bijak. Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna ini mencakup segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat positif kepada kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Satu hal yang sangat relevan pada zaman kita saat ini yaitu tentang pengelolaan waktu. Waktu adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita mengelola waktu tersebut. Terlalu sering kita tergoda oleh distraksi seperti media sosial, hiburan yang tak bernilai, atau aktivitas yang tidak membawa manfaat. Semua itu dapat menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus belajar untuk mengelola waktu dengan bijak. Ini bukan hanya tentang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tetapi tentang memastikan bahwa kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kita harus memanfaatkan waktu luang kita untuk beribadah, belajar ilmu agama, dan memberikan manfaat kepada sesama. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan penuh dengan godaan ini, kita harus memiliki kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Media sosial dan teknologi lainnya adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Oleh karena itu, mari kita selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah penggunaan teknologi tersebut membawa manfaat atau hanya menyia-nyiakan waktu kita. Ketika kita menjauhi hal-hal yang tidak berguna dan mengelola waktu kita dengan bijak, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan petunjuk kepada mereka yang menjalani hidupnya dengan tujuan yang baik. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-12 ini dan menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola waktu dan sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah, lupa, dan dosa. Demikian kiranya semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.